Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itulah hakikat diri manusia kita yang laisa kamislihi syai'un, yang tidak bisa apa-apa dan yang tak bisa bersiapa-siapa. Jadi mayoritas manusia menyatakan Allah itu laisa kamislihi syai'un. Allah tidak seperti apa-apa dan Allah tidak seperti siapa-siapa. Bila begitu, hawa nafsu berkuasa terus untuk menjadi Tuhannya manusia. Bila Allah tidak seperti apa-apa dan bila Allah tidak seperti siapa-siapa, berarti hawa nafsu kitalah yang bisa membuat apa-apa. Hawa nafsu kitalah yang bisa menyaksikan siapa-siapa. Berarti hawa nafsu tidak rela bila hawa nafsu ini ditiadakan perannya. Jadi membuat dalil Allah laisa kamislihi syai'un, kata iblis dan setan, supaya manusia tidak sibuk-sibuk mencari Tuhan lagi. Agar apa? Agar kita tidak sibuk-sibuk mencari Tuhan. Wong Tuhan tidak seperti apa-apa. Wong Tuhan tidak seperti siapa-siapa. Mau dicari kemana lagi? Pada intinya iblis dan setan supaya kita manusia sudah jemu mencari Tuhan lagi. Wong tak bisa dicari. Katanya tidak seperti apa-apa dan tidak seperti siapa-siapa. Lah membingungkan itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama halnya Allah Maha Gaib. Katanya Allah Maha Gaib. Yang Maha Nyata manusianya. Sebenarnya yang jadi Tuhan ini Allah apa manusia? Sebenarnya yang jadi Tuhan ini Allah apa diri kita di hati kita? Kau Allah ditiadakan, kau Allah diadamkan, kau Allah digaibkan, yang ada, yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita masih diri manusianya. Selama-lamanya kita takkan pernah menemukan Tuhan bila Tuhan itu gaib keberadaannya. Kita ditipu mentah-mentah oleh iblis dan setan. Ditipu oleh hawa nafsu kita sendiri. Makanya dari itu wajib kita memeranginya guna untuk menemukan Tuhan yang menciptakan diri kita. Kalau kita tak bisa berperang, mana mungkin kita bisa menemukan Tuhan? Bila kita belum menemukan Tuhan, mana mungkin kita bisa ibadah, bro? Salat dan ibadahnya ya sia-sia. Maka akan menjadi menumpuk-numpuk racun-racun di hati saja. Tambah gelap dirimu dengan ibadahmu. Tambah gelap dirimu dengan tahajudmu. Tambah gelap dirimu dengan duha-duhamu. Tambah gelap dirimu dengan puasa-puasa sunnahmu. Tambah gelap dirimu dengan ilmu-ilmumu. Tambah gelap dirimu dengan amal-amalmu. Tambah gelap dan menjadi racun kebanggaan dan kemuliaan hatimu atas orang lain.
Kenapa? Karena tidak mentuhankan Allah di hatinya, tapi mentuhankan iblis dan setan selama ini di hati kita. Siapa sih sebenarnya kenyataan iblis dan setan itu? Jadi dihembuskanlah oleh iblis dan setan bahwa setan itu goib. Kau tak akan melihat aku, kata setan. Setan itu goib. Jadi tidak usah cari-cari aku, kata setannya. Kenapa? Agar setannya tak bisa diperangi. Mana mungkin kita bisa berperang dengan makhluk goib. Ya kalah terus. Musuh kita tak nyata, ya keok terus. Ya kalah terus. Ya ambruk terus. Ibadahnya ambruk. Kehidupannya ambruk. Badannya ambruk, fana, disiksa terus. Ibadah-ibadahnya ambruk. Kenapa? Karena menyembah yang ambruk. Yakni iblis dan setan. Akan tetapi kenyataannya di dalam Al-Quran sudah diabadikan. Siapa musuhmu? Bukan Allah musuhmu. Selama ini Allah kau jadikan musuhmu. Selama ini Allah sebagai pencipta dirimu kau tiada-tiadakan. Selama ini Allah kau jadikan musuhmu. Kau goib-goibkan. Selama ini Allah kau jadikan musuhmu sebagai yang tidak kau kuasakan di dalam hatimu. Berarti kita meskipun ibadah, berarti kita meskipun sholat, ternyata di dalam hati kita, kita selalu memusuhi Allah daripada menyembah Allah. Sebenarnya di dalam sholat dan ibadah-ibadah kita, kita menjauhi Allah daripada mendekatkan diri kepada Allah. Itu aplikasi di dalam hati kita selama ini yang tidak pernah kita sadari. Karena kita selama ini tidak rajin membaca kitab suci yang ada di dalam hati kita. Kita hanya membaca kitab-kitab yang kotor selama ini. Kitab apa? Kitabnya iblis dan setan. Maknanya hawa nafsu kita lah yang merasa bisa membaca, bisa tahu, bisa mendengar, bisa melihat. Itulah ayat-ayat setan. Selama ini yang kita baca hanyalah ayat-ayat setan daripada ayat-ayat sucinya Allah. Bagaimana mungkin kita bisa membaca ayat sucinya Allah? Wong kita belum ketemu Allah. Wong kita belum tahu Allah. Wong kita tidak tahu siapa Allah sebenarnya. Lalu bagaimana mungkin kita bisa beramal soleh kepada siapa? Kita peruntukkan amal soleh itu bila bukan kepada untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi bukan untuk Allah tapi untuk pemuas hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi seolah-olah manusianya bisa sholat-sholat sendiri. Manusianya bisa ke masjid-masjid sendiri. Manusianya bisa ke gereja-gereja sendiri. Manusianya bisa ke wihara-wihara sendiri. Manusianya bisa beribadah menurut agamanya masing-masing sendiri. Karena di dalam hatinya belum ada Tuhan, ya semuanya bakal tersesat. Diabadikan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai manusia-manusia yang percaya bahwa Tuhan itu ada. Ini maknanya. Jadi ayat ini bukan untuk orang Islam saja. Ayat ini untuk seluruh manusia. Karena seluruh manusia itu ya ciptaan Allah.
Bukan ada Tuhan-Tuhan yang banyak menciptakan hamba-hamba sendirinya. Allah menciptakan orang Islam. Allah menciptakan orang Nasrani. Yahudi diciptakan oleh Tuhan-Tuhannya orang Yahudi. Bukan begitu pemandangan di dalam bertuhan itu. Kenapa ayat ini ya ayyuhalladzina amanu wahai manusia yang percaya di hatinya bahwa Tuhan yang menciptakan dirinya itu ada. Bahwa kita percaya bahwa kita ini tidak jadi sendiri. Yang percaya di dalam hatinya bahwa kita ini tidak ada sendiri. Bagi orang atau bagi manusia yang percaya di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah ciptaan yang menciptakan. Berarti ada Tuhan yang menciptakan manusiaku ini. Bagi siapa? Bagi seluruh manusia. Seluruh agama manusia. Seluruh golongan manusia. Seluruh aliran manusia. Tak peduli. Karena manusia ya semuanya diciptakan, diadakan, dan diperankan Sang Maha Pencipta. Jadi agama apapun kita, syariat-syariat apapun kita. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang beriman. Yakni orang-orang yang percaya di hatinya bahwa dirinya hanya makhluk. Yang percaya di dalam hatinya bahwa dirinya hanyalah ciptaan. Bukan Tuhan, bukan pencipta. Maka perintahnya udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama keselamatan yang sempurna dan keseluruhan. Maknanya bila kau percaya dengan adanya aku, kata Allah, masuklah ke dalam dirimu agar kau tahu bahwa aku sebagai Tuhanmu, bahwa aku sebagai penciptamu, bahwa aku yang mengadakanmu, bahwa aku yang memeliharamu, bahwa aku yang mengasuhmu, bahwa aku yang mencukupimu, bahwa aku yang menghidupimu, bahwa aku yang mengasihi sayangimu. Masuklah ke dalam dirimu supaya dirimu selamat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah agama yang menyelamatkan diri manusia dari perbudakan iblis dan setan. Kita wajib perang. Perang dengan siapa? Ya perang dengan diri kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi diabadikan di dalam Al-Quran pun setan bukan gaib. Tapi setan nyata. Apa suratnya? Apa dalilnya? Apa ayatnya? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Coba cek hati kita sendiri-sendiri. Siapa yang paling nyata, yang paling wujud, yang paling ada, yang paling hidup, yang paling berkuasa di dalam hati kita? Siapa? Allah kah atau diri kita? Bila yang wujud, yang nyata, yang hidup, yang berkuasa di dalam hati kita masih diri manusia kita, itulah setannya, bro. Jadi siapakah setan itu? Ya diri kita sendiri. Inilah setannya selama ini yang selalu menghalang-halangi wujudullah. Yang selalu menghalang-halangi uripe Allah. Yang selalu menghalang-halangi
kuasa Allah. Jadi sebuah singgasana Allah, semua sifat-sifatnya Allah sudah dipakai oleh hawa nafsu kita selama ini. Sudah diakui oleh hawa nafsu kita selama ini. Sehingga diri kita sok merasa menjadi Tuhan di dalam hati kita daripada menjadi hamba. Jadi diri kita selama ini sok menjadi sang pencipta di dalam hati kita daripada menjadi yang dicipta. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin biwalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.